Oke, untuk materi ini saya ada pilih dua, civic religion dan pemujaan terhadap dewa lokal. Dan saya juga sudah bikin konsepnya sebelum saya bicara di video ini. Jadi saya mulai. Civic religion adalah sistem kepercayaan, simbol, ritual, dan nilai-nilai keagamaan implisit suatu bangsa yang berfungsi untuk menyatukan masyarakat di dalam satu kerangka moral bersama. Konsep ini bukanlah agama konvensional yang memiliki Tuhan, kitab suci, atau organisasi, atau lembaga keagamaan formal tertentu. Sebaliknya, ini adalah pemaknaan spiritual atau religius terhadap nilai-nilai kebangsaan, negara, dan sejarah bersama. Poin-poin mengenai civic religion, fungsi integrasi. Civic religion berfungsi untuk mengintegrasikan berbagai kelompok masyarakat yang berbeda ke dalam satu identitas nasional. Ini ada berupa simbol dan ritual secara publik, wujudnya sering kita lihat melalui upacara kenegaraan, penghormatan bendera, lagu kebangsaan, monumen nasional, hari libur nasional, dan juga ziarah ke makam pahlawan. Dan juga salah satunya adalah Pancasila, dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila sering disebut sebagai bentuk civil religion di Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai titik temu antar umat beragama dan sebagai dasar nilai persatuan, bukan sebagai agama baru. Secara ringkas, civic religion menjadikan negara dan nilai-nilainya disucikan agar warga negara merasa terikat satu sama lain dalam kewajiban moral dan nasionalisme. Dan juga kalau menurut saya Pancasila itu juga sebagai suatu bersifat agama yang universal, bukan yang bersifat universal. Dan juga civic religion menurut saya juga secara pribadi itu adalah sifat secara yang ada bertoleransi dan juga rasa empati kita kepada sesama manusia dan atau sesama makhluk hidup. Dan juga kita belajar, kalau dalam civic religion juga kita belajar untuk tidak egois, mau menang sendiri, dan berani atau dengan sengaja kita menyatakan kita mempunyai kelebihan tertentu dibandingkan agama yang lain. Jadi itu menurut saya sih kalau civic religion. Kemudian untuk penyembahan terhadap dewa-dewa lokal. Ini konsep saya juga saya bikin. Jadi pemujaan terhadap dewa lokal ini menurut saya karena dewa lokal ini dekat dengan kita karena kita sama-sama tinggal di bumi, dan juga dewa lokal juga berada di bumi, dan juga dewa lokal ini sebenarnya bisa dikatakan orang bisa percaya karena kebanyakan permohonannya kita kepada dewa-dewa lokal ini bisa dikabulkan, bahkan lebih cepat permohonan kita dikabulkan. Kemudian manusia juga diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan siapa yang kita percaya dan kepada siapa kita menyembah. Jadi itulah. Dan juga hal yang lainnya seperti penyembahan dewa lokal atau entitas gaib seringkali lebih menonjol daripada penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kepercayaan bahwa dewa atau roh tersebut adalah pengendali langsung
unsur alam atau kehidupan sehari-hari. Dalam tradisi tertentu, pemujaan ini merupakan penghormatan atas sumber kehidupan atau leluhur atau manifestasi khusus, fungsi khusus dari Tuhan. Poin-poin yang menjelaskan mengenai fenomena pemujaan terhadap dewa lokal, yaitu tradisi tertentu memberi ruang bagi pemujaan roh penghuni tempat tertentu seperti pohon besar, sungai, gunung, atau laut, makhluk yang dianggap lebih rendah daripada Tuhan sebagai bentuk pelestarian alam dan hubungan manusia dan dengan lingkungannya. Kemudian manifestasi Tuhan, dewa-dewa lokal seperti Batara, Datu, Prabu Siliwangi, Semar, ataupun Nyi Roro Kidul itu sering dianggap sebagai manifestasi atau wujud nyata dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki fungsi khusus sehingga manusia memuja dewa-dewa lokal tersebut sebagai perantara. Kepercayaan pada pengendali alam. Banyak peradaban percaya bahwa unsur-unsur alam seperti petir, hujan, dan kesuburan diatur oleh entitas gaib atau dewa lokal tertentu, bukan secara langsung oleh Tuhan yang absolut. Penghormatan leluhur, penyembahan atau penghormatan kepada dewa lokal seringkali terkait dengan pemujaan leluhur, yaitu nenek moyang, sebagai cara menjaga ikatan dengan sumber kehidupan. Sistem politeisme. Dalam konsep politeis, manusia menyembah lebih dari satu dewa, di mana setiap dewa memiliki peran berbeda yang memberikan kepuasan psikologi, yaitu kepuasan psikologi ini berarti cenderung menyenangkan diri kita sendiri dan spiritual tersendiri dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pemujaan dewa-dewa lokal ini pada dasarnya sering dipahami sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada yang namanya Tuhan Yang Maha Esa melalui perantaraan atau untuk berterima kasih kepada penguasa alam yang terdekat dengan manusia. Dan juga untuk pemujaan terhadap dewa lokal ini, menurut saya manusia itu lebih senang dengan yang namanya politeisme, mempercayai lebih dari satu, yaitu dari selain Tuhan dan juga dewa-dewa yang lain. Jadi itu menurut pandangan saya mengenai pemujaan terhadap dewa lokal. Jadi itu dan juga perkembangan terhadap pemujaan terhadap dewa-dewa lokal ini menunjukkan bahwa ada keterbukaan masyarakat dalam mengadopsi budaya baru tanpa menghilangkan akar kepercayaannya, menghasilkan tradisi pemujaan dewa lokal yang unik dan berkesinambungan hingga saat ini. Jadi kalau kita yang di Taoisme menyembah pada banyak dewa itu menurut saya baik dan bagus, karena kita menurut saya sebagai pribadi, saya juga menganut ajaran yang politeisme, menyembah lebih dari satu dewa, bukan hanya dewa-dewa yang dari Tiongkok saja, tetapi juga dewa-dewa lokal. Cuma sayangnya di Gorontalo nggak ada dewa-dewa lokalnya,
Kalau di Jawa mungkin banyak ya, seperti Nyi Roro Kidul, Prabu Siliwangi, Semar, apalagi itu eh, apa ya? Saya kurang tahu itu kalau itu di Jawa. Tapi kalau di Gorontalo nggak ada dewa lokalnya. Jadi itu demikian dari saya presentasi atau eh, yang saya buat melalui video ini. Terima kasih.